Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores. Pihak BMKG juga memprediksi guncangan ini masih akan berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini meninjau posko pastikan operasi SAR berjalan maksimal dan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Timur, pemirsa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari ketiga pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD tercatat sebanyak 68 korban meninggal dunia. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Basarnas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 jam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, penanganan gempa bumi ini melibatkan 711 personel dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, BPBD, BMKG, PMI, Kementerian Perhubungan, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden. Mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan ini telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter, 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin dari wilayah terdampak di Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Tuhan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi darurat menggunakan helikopter dikerahkan untuk membawa korban dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Basarnas mengerahkan helikopter Dolphin untuk mengevakuasi 3 warga yang mengalami patah tulang dan dislokasi, termasuk seorang anak berusia 5 tahun dari Manggarai Timur. Setibanya di Bandara Komodo, ketiga penyintas yang merupakan warga Kecamatan Lambaleda Utara tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan perawatan medis. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama potensi SAR turun langsung mengevakuasi korban gempa dari Manggarai Timur. Sementara BNPB mengkonfirmasi akibat gempa yang terjadi pada 16 Agustus 2026 lalu, korban tewas mencapai 68 jiwa dan korban luka 231 orang.